ayam dan pepes ikan adalah salah satu makanan yang banyak digemari masyarakat. Menu makanan ini juga umum tersedia mulai dari restoran besar hingga warung-warung makan. Rasanya yang lezat dan harganya yang cukup terjangkau membuat makanan ini menjadi semakin populer. Namun apa jadinya jika makanan yang Anda santap terbuat dari limbah sampah yang nyatanya tidak layak untuk dikonsumsi? Kami tim reportase investigasi mencoba untuk menelusurinya. Berikut reportasenya untuk Anda. TPS adalah tempat pembuangan sampah akhir yang menampung sampah rumah tangga, baik organik maupun non-organik. Di tempat ini, bisa ribuan ton sampah dibuang setiap harinya. Dan di sini pula banyak warga yang menggantungkan mata pencariannya untuk mencari rezeki. Memasuki wilayah ini, bau menyengat langsung menyeruak dari tumpukan sampah yang sudah menggunung. Lalat hijau yang berterbangan di mana-mana siap menyebarkan penyakit. Baunya bisa membuat perut mual, terutama bagi orang yang tidak terbiasa seperti kami. Namun tidak bagi para pemulung, mereka sudah kebal, bahkan berlomba dengan beko pengeruk sampah untuk menemukan barang-barang sisa yang masih bisa dimanfaatkan, seperti botol minuman, plastik bekas, kardus, dan logam. Namun dari pengamatan kami, ada yang berbeda dengan salah seorang pemulung. Kami melihat pemulung tersebut hanya mengambil sampah bahan makanan, seperti sayur-sayuran, tulang ayam, ikan busuk, dan sampah makanan lainnya. Penasaran dengan apa yang dilakukan pemulung tersebut, kami dari tim reportase investigasi pun berusaha mencari tahu. Informasi yang kami terima di lapangan, ada seorang pemulung yang berbeda dengan pemulung pada umumnya. Jika biasanya pemulung mengambil bahan-bahan seperti plastik, botol minuman, ataupun kardus, si pemulung yang satu ini memulung bahan makanan yang sudah menjadi limbah. Selanjutnya kami berusaha berkomunikasi dengan sang pemulung. Namun seperti para pemulung lainnya, dia sangat tertutup dan tidak peduli dengan kehadiran kami. Pak, ya, habis mulung dari sana tuh Pak? Iya. Oh, biasanya tadi aku sempat lihat gitu ya. Bapak tuh ngambil bukan botol, ngambilnya kayaknya barang-barang sayuran gitu, atau makanan bekas gitu. Iya, Bapak ngambil sayur-sayuran. Itu buat apa Pak? Buat rumah. Buat di rumah? Iya. Buat ternak atau buat ikan, kolam? Ya, buat jual. Oh, jual betul Pak. Itu ada tadi apa aja yang diambil? Diambil ada ikan, ada tahu. Ada tahu. Iya. Oh, ada tahu juga di situ? Dapat. Dari obrolan singkat, kami akhirnya tahu namanya, sebut saja Acai. Dan yang mengejutkan kami adalah ternyata Acai memunguti sampah sisa makanan untuk dijual. Ternyata bahan-bahan limbah makanan tersebut mau digunakan untuk bahan makanan. Kami ini sangat mengerikan, hasil limbah yang tidak layak pakai lagi kemudian diolah untuk dikonsumsi. Dan sangat mengejutkan lagi, ternyata bahan-bahan limbah tersebut setelah diolah nanti akan dijual di warung milik si narasumber ini. Dan buat kami ini sangat menakutkan. Usai memulung, Acai mulai memilah-milah hasil yang ia dapat. Kali ini Acai mendapatkan sayur kangkung, beragam bumbu dapur, tulang dan jeroan ayam, serta beberapa ikan. Jelas semua bahan yang ia pungut sangat kotor dan rusak. Daging ayam yang sudah mengeluarkan bau busuk dan banyak dihinggapi lalat hijau. Begitu juga dengan beberapa ekor ikan yang sangat kotor. Selain mencari sampah bahan makanan di tempat pembuangan sampah akhir, Acai juga memulung di tempat-tempat sampah pasar. Hanya saja, jika di pasar, ia harus berlomba dengan petugas kebersihan yang akan mengangkut sampah. Acai selalu berdalih, sampah bahan makanan yang ia pungut akan digunakan untuk pakan ternak. Padahal sampah bahan makanan tersebut akan ia olah menjadi masakan yang menggiurkan seperti sop ayam, pepes ikan, pepes tahu, dan bakwan. Acai tidak bekerja sendiri untuk mengolah masakan sampah. Dibantu istrinya, mereka mengolahnya menjadi beragam masakan.
Sang istri juga tahu kalau bahan makanan yang dibawa suaminya berasal dari tempat yang kotor. Bahan yang Acai bawa pulang tidak sama setiap harinya. Namun yang selalu ada adalah tulang-tulang ayam, tahu, dan ikan busuk. Tahu ini misalnya, bentuknya sudah hampir tidak beraturan dan rusak berantakan. Begitu juga ikan yang warnanya sudah memerah, lembek, dan mengeluarkan bau busuk. Kedua bahan masakan ini akan diolah menjadi pepes. Kalau yang beli kan kayaknya utuh, cakep. Bau nggak sih? Iya. Bau. Kalau ikannya bau nggak, Pak? Mungkin kalau begini, orang kan nggak mau kayaknya cakep, mati. Untuk membuat pepes, ikan dan tahu yang sudah dibersihkan kemudian dilumuri dengan bumbu. Tentunya dengan bumbu yang juga diperoleh dari tempat sampah. Tanpa rasa risih, istri Acai dengan cekatan meramu bahan-bahan yang diperoleh suaminya menjadi masakan yang menggugah selera. Tak pernah terbayangkan bagi kita menyantap makanan berbahan sisa-sisa dari tempat yang kotor. Lantas, bagaimana Acai mengelabui konsumennya? Reportase investigasi segera kembali.